Halo, Assalamualaikum. Kenalin aku Aziza. Di sini aku mau ngasih tutorial analisis regresi linear berganda dengan software R. Langsung yang pertama, langkah analisis secara garis besar ada 3. Ada uji asumsi klasik, model regresi, uji signifikansi, dan menentukan model regresi terbaik. Untuk uji asumsi, ada uji normalitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah residual dari data berdistribusi normal atau tidak. Salah satu ciri-ciri data berdistribusi normal itu tipe datanya kontinu atau bisa dalam bentuk interval atau rasio. Nah, biasanya kesalahan fatal orang-orang ketika menganalisis adalah mereka belum mampu mengenali datanya dengan baik. Contohnya, ketika mereka mempunyai data dengan variabel terikat atau variabel dependennya dalam bentuk jumlah atau diskrit, misalnya jumlah kematian, jumlah penduduk, mereka malah menganalisisnya dengan regresi linear berganda, padahal jelas-jelas regresi linear berganda membutuhkan asumsi normalitas. Nah, untuk variabel terikat atau variabel Y-nya misalnya berbentuk jumlah tadi bisa dianalisis dengan regresi Poisson atau regresi lainnya atau metode analisis lainnya dengan asumsi tipe datanya tidak kontinu atau diskrit. Nah, selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini untuk melihat apakah variansi dari residual homogen atau tidak. Nah, model yang baik adalah model dengan data yang variansi dari residualnya itu homogen atau homokedastisitas. Nah, selanjutnya ada uji multikoliniaritas, itu untuk melihat apakah antar variabel bebas memiliki hubungan yang tinggi atau berkorelasi tinggi. Model yang baik itu, antar variabel bebasnya tidak memiliki hubungan yang tinggi atau tidak memiliki multikoliniaritas. Selanjutnya yang terakhir itu ada uji autokorelasi. Uji ini untuk melihat apakah data observasi memiliki hubungan dengan data observasi sebelumnya. Model yang baik itu adalah model yang data observasinya tidak memiliki hubungan dengan data observasi sebelumnya. Misalnya, ada data observasi ke-1, ke-2, dan seterusnya. Data observasi ke-1 tidak memiliki hubungan dengan data observasi kedua, data observasi kedua tidak memiliki hubungan dengan data observasi ketiga, dan seterusnya. Nah, langsung ke analisis datanya. Yang pertama ini datanya. Nah, ada 4 variabel bebas dan 1 variabel dependen atau variabel terikat. Nah, jadi ini bakal diimport ke R dalam bentuk CSV. Jadi kita input dulu ke Excel-nya. Tapi sebelum diinput, kita convert dulu ke teks. Convert ke teks. Terus pilih separate text with comma. Yang kalau udah, tinggal di copy ke Excel. Di kolom pertama. Kalau udah di save-nya. Nah, save as-nya ini pakai CSV, delimited. Nah, kalau udah kita buka R-nya, sebenarnya import dataset di R ini bisa pakai Excel, bisa pakai CSV, tinggal pilih. Kalau pakai Excel ini tinggal di import from Excel aja, selesai. Terus tinggal cari datanya. Nah, ini untuk sintak dari analisis regresinya. Bisa kita run, cara nge-runnya itu bisa mencet run di sini atau Ctrl plus Enter. Ini untuk import data CSV pakai function read.csv. Kita run. Untuk lihat datanya bisa pakai function view. Nah, jadi bakal muncul datanya. Nah, ini datanya. Terus selanjutnya itu kita langsung bentuk model regresinya. Kita run. Nah, ini modelnya. Model regresi yang terbentuk. Terus untuk uji normalitasnya bisa kita run satu-satu sintaknya. Oh ya, ini pakai package start. Untuk yang belum menginstal package-nya bisa diinstal dulu pakai install.package. Terus kalau yang udah diinstal, kalau udah install tinggal di library start. Terus ini uji normalitasnya pakai uji Shapiro.
Nah, muncul nilainya, outputnya. Untuk uji heteroskedastisitasnya pakai uji Perspagan. Sebenarnya bisa uji pakai uji Glasser atau bisa ngeliat scatter plotnya. Cuman kalau dari aku kurang prefer ngelihat scatter plot karena penarikan kesimpulannya itu terlalu subjektif. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi bisa pakai uji hipotesis ini, pakai uji Perspagan atau uji yang lainnya. Ini pakai package LMTest. Itu outputnya uji multikolinialitas. Tinggal di library car aja. Ini pakai package car. Selanjutnya ada ini uji autokorelasi. Dia package-nya pakai LMTest. Tinggal di run. Nah, ini output semuanya. Terus langkah selanjutnya adalah interpretasi dari masing-masing outputnya. Oke, selanjutnya interpretasi. Untuk yang pertama, ini model keseluruhannya. Bisa dilihat. Ini untuk estimasi parameternya. Nah, persamaan regresinya itu bisa dilihat di sini. 13,26774 dan seterusnya. Nah, ini artinya ketika variabel X1, X2, X3, dan X4 bernilai 0, maka nilai Y-nya itu sebesar 13,26 sekian. Ketika X1 bertambah senilai satu satuan, maka variabel Y-nya ini akan meningkat sebanyak 0,03304 satuan. Dan seterusnya sampai X4 ketika terjadi penambahan nilai X4, maka akan terjadi pengurangan pada nilai Y sebesar 0,2045. Ini untuk model regresi keseluruhannya. Selanjutnya, ada uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Nah, hipotesis dari normalitas itu H0-nya residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Nah, dari output R ini, bisa dilihat nilai P-value-nya 0,8. H0 ditolak ketika P-value-nya kurang dari 0,05. Nah, karena P-value-nya lebih besar dari 0,05, makanya H0-nya tidak ditolak. Sehingga residual dari data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Untuk uji hipotesisnya, H0-nya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, terus daerah kritisnya ditolak ketika P-value kurang dari alfa 0,05. Dari output terlihat bahwa P-value-nya 0,2 lebih dari alfa, sehingga H0-nya tidak ditolak, atau dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. H0-nya tidak terdapat multikolinialitas antar variabel independen. Ditolak H0 apabila nilai VIF-nya lebih dari 5. Nah, karena nilai VIF-nya untuk semua variabel bebasnya kurang dari 5, oleh karena itu H0-nya tidak ditolak, artinya tidak terdapat multikolinialitas antar variabel independen. Nah, selanjutnya uji autokorelasi. Untuk daerah kritisnya bisa pakai P-value atau pakai Darwin lower dan Darwin upper. Cuma karena ini biar lebih simple, biar lebih enak, nggak perlu lihat tabel, pakai P-value aja nggak apa-apa. Nah, P-value-nya 0,003 kurang dari alfa. Jadi dapat disimpulkan H0-nya ditolak. Artinya terdapat autokorelasi. Ingat kembali ya, kalau model yang baik itu model yang tidak dapat autokorelasi.
Jadi karena ini tidak terdapat autokorelasi, sebenarnya ya udah dilanjut aja karena ini cuma untuk latihan. Cuman lain kali ketika menganalisis data harusnya tidak boleh ada autokorelasi pada data. Selanjutnya itu ada uji signifikansi. Uji simultan F. Jadi uji signifikansi ini untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel dependennya. Untuk uji simultan F ini untuk melihat apakah variabel independen atau variabel bebasnya secara bersama-sama mempengaruhi model. Nah, untuk H0-nya itu model tidak signifikan, H1-nya model signifikan. Dilihat dari nilai p-value-nya, ini 1,29 kali 10 pangkat minus 6. Nah, karena p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak, yang artinya model regresi signifikan atau variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Gitu. Selanjutnya ada uji partial T. Uji partial T ini untuk melihat apakah masing-masing dari variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependennya. Untuk masing-masing variabel ini H0-nya variabel XI, variabel ke I tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk H1-nya variabel XI berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dilihat dari p-value-nya, ini untuk variabel ke-1 atau X1 lebih dari alfa, sehingga dapat disimpulkan variabel X1 tidak signifikan terhadap Y. Untuk variabel X2, X3, dan X4, ini nilai p-value-nya kurang dari alfa, sehingga disimpulkan variabel X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap model. Karena variabel X1 ini tidak berpengaruh terhadap Y-nya, tidak berpengaruh terhadap model, oleh karena itu variabel X1 dihapus, kemudian dimodelkan ulang dengan variabel X2, X3, X4 tanpa variabel X1 ini. Nah, untuk model regresi terbaiknya dengan variabel X1 dihapus, ini menghasilkan model seperti ini, dengan tanpa variabel X1. Untuk modelnya ini, kemudian interpretasi dari koefisien determinansinya, yang pertama R2 ini 61,97%. Artinya, model regresi dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas sebesar 61,97%, dan sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar model. Untuk adjusted R2-nya 58,1%. Nah, bedanya R2 sama adjusted R2 ini, R2 itu biasanya akan terus bertambah ketika variabelnya ditambah, variabel independennya. Sehingga R2 ini tidak mempertimbangkan penambahan variabel, tidak mempertimbangkan adanya noise pada setiap penambahan variabel. Nah, itulah kelemahan ketika menggunakan R2. Padahal setiap ada penambahan variabel, ada error yang dihasilkan. Nah, sedangkan adjusted R2 ini nilai adjusted atau nilai R2 yang disesuaikan dengan jumlah sampel dan penambahan variabel. Oleh karena itu, ketika variabelnya ditambah, belum tentu akan meningkatkan nilai adjusted R2. Bisa jadi ketika variabelnya bertambah, adjusted R2-nya malah turun. Karena itu tadi, karena setiap ada penambahan variabel, ada noise atau ada errornya setiap variabel yang ditambahkan. Nah, oleh karena itu biasanya banyak peneliti yang lebih menggunakan adjusted R2 untuk menginterpretasi dari kebaikan modelnya dibandingkan ketika menggunakan R2 sendiri. Gitu. Nah, sekian analisis regresi berganda dengan R. Maaf kalau masih banyak salah karena ini video pertama aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.